Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rustam Saputra, NPM 1721020294. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, dan rukun-rukun dalam Islam tentang pernikahan. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian itu sendiri yaitu nikah merupakan perjanjian hukum untuk membolehkan seorang laki-laki memanfaatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang baru. Dan menurut Muhammad Abu Israh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak kewajiban antar mereka. Dan kompilasi hukum Islamnya adalah perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon khalizon untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadahnya. Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dan dasar hukum pernikahan itu adalah firman Allah yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah bersabda SAW, hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknya ia berpuasa, karena sesungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat. Rukun dan syarat nikah. Rukun nikah yang pertama mempelai laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali, yang keempat dua orang saksi laki-laki, yang kelima ijab dan kabul. Dan syarat nikah itu ada 4. Yang pertama, tidak ada hubungan mahram dari calon istri, yang kedua kemauan sendiri, yang ketiga jelas identitasnya, yang keempat tidak sedang menjalankan ihram. Yang selanjutnya adalah syarat mempelai perempuan. Yang pertama, tidak ada halangan syar'i, tidak berstatus suami yang masih sah, tidak ada hubungan mahram, tidak dalam keadaan iddah. Yang kelima, kemauan sendiri. Yang keenam, jelas identitasnya. Yang ketujuh, tidak sedang menjalankan ihram. Selanjutnya syarat-syarat wali. Yang pertama adalah laki-laki, yang kedua baligh, yang ketiga sehat akal, yang keempat tidak dipaksa, yang kelima adil, yang keenam tidak sedang ibadah ihram. Selanjutnya adalah syarat-syarat saksi. Yang pertama laki-laki, yang kedua baligh, yang ketiga sehat akalnya, yang keempat adil, yang kelima mendengar dan melihat, yang keenam tidak dipaksa, yang ketujuh tidak sedang ibadah ihram, yang kedelapan paham bahasa yang digunakan untuk ijab dan kabul. Yang terakhir adalah syarat ijab dan kabul. Yang pertama, ijab dilakukan oleh wali atau mewakilnya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Atau syarat ketat, keduanya harus mumayyiz. Yang kedua, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan kabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat, ijab dan kabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya presentasikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.